Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku penjelasan mudah kitab Al-Ajurumiyah. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan materi tentang fi'il. Dan sekarang ya setelah membahas materi tentang fi'il, Ibnu Ajurum rahimahullahu taala dalam kitab Al-Ajurumiyah membahas materi tentang isim-isim yang marfu. Jadi sekarang kita mulai masuk ke pembahasan tentang posisi-posisi isim dalam kalimat dan dimulai dari pembahasan tentang isim-isim yang marfu ya. Namun ya sebelum kita membahas isim-isim yang marfu ya, agar kita mudah memahami apa yang nanti akan disampaikan oleh Ibnu Ajurum di kitab Al-Ajurumiyah. Di sini saya berikan beberapa penjelasan tambahan ya untuk memudahkan kita memahami materi berikutnya. Pertama, di sini saya berikan penjelasan tambahan tentang isim ma'rifat dan isim nakirah. Jadi nanti isim ya ditinjau dari kejelasannya terbagi menjadi dua kelompok. Pertama ma'rifatun, ya isim ma'rifat atau isim ma'rifah. Kedua nakiratun, isim nakirah. Ya, penjelasan sebelumnya kita pernah membahas isim ditinjau dari jenisnya terbagi menjadi dua, isim muzakkar dan isim muannas ya. Di awal kita sudah bahas ya jenis isim. Ada isim muzakkar, isim yang berjenis laki-laki, dan isim muannas, isim yang berjenis wanita. Dan untuk bisa membedakan ya isim muzakkar dan isim muannas, kita harus hafalkan isim-isim yang muannas terlebih dahulu. Ya, nanti selain mu'anas maka dia masuknya muzakkar. Ya, sebelumnya kita sudah bahas ya di antara isim mu'anas ya nama wanita ya atau apa namanya manusia atau hewan yang berjenis kelamin wanita. Dan juga termasuk isim mu'anas adalah ya isim yang berakhiran tak marbutah, yaitu termasuk mu'anas. Nah, nanti yang selain mu'anas kita katakan muzakkar. Jadi untuk membedakan jenis isim, pegangan kita adalah isim mu'anas. Kita hafalkan dulu isim-isim yang mu'anas. Maka nanti selain isim mu'anas dikatakan muzakkar. Nah, sekarang ya kita bahas isim ditinjau dari kejelasannya. Ya, ditinjau dari kejelasannya, isim itu terbagi menjadi dua kelompok. Pertama isim ma'rifat, yang kedua isim nakirah. Apa itu isim ma'rifat dan apa itu isim nakirah? Ya, isim ma'rifat adalah isim yang sudah jelas penunjukan bendanya. Ya, benda yang dimaksud sudah tertentu. Misalnya kalau saya katakan si Zaid, ya misalnya saya melihat si Zaid di masjid, maka si Zaid ya nama orang ini termasuk isim ma'rifat, karena kalau saya sebut namanya si Zaid berarti sudah tertentu kan orang yang saya maksud, ya bukan si Hasan, bukan si Ali, bukan yang lainnya, tapi orang yang namanya si Zaid, berarti ini isim ma'rifat ya nama orang. Beda kasus kalau misalnya kalau saya katakan saya melihat seorang laki-laki di masjid, ya seorang laki-laki ini masih umum. Ya, si A, si B, ya si Zaid, si Hasan, si Ali itu laki-laki semua kan. Tapi yang saya maksud siapa? Ini belum tertentu kan. Nah, ini contoh isim nakirah. Ya. Nah, untuk membedakannya, ya untuk membedakan antara isim ma'rifat dan isim nakirah, kita harus hafalkan terlebih dahulu isim yang ma'rifat. Ya, jadi pegangan kita untuk bisa membedakan antara isim ma'rifat dan isim nakirah adalah di isim ma'rifatnya. Ya, kita harus hafalkan dulu ya apa saja yang termasuk isim ma'rifat. Maka nanti selain isim ma'rifat, kita katakan dia sebagai isim nakirah. Ya. Di antara isim ma'rifat adalah yang pertama nama orang, nama kota atau nama negara. Ya, misalnya nama orang Muhammadun, si Muhammad. Aisyah tuh si Aisyah, Jakarta, ya kota Jakarta, Indonesia, Indonesia negara. Ya ini ya. Nama ya intinya, nama orang, nama kota atau nama negara. Tapi tidak termasuk nama hewan dan nama buah-buahan ya. Sebab kalau disebut nama hewan misalnya asadun singa, ya singa banyak, singa yang mana? Kecuali singanya itu dikasih nama. Gitu. Jadi yang antum hafalkan cukup ini dulu aja ya untuk isim ma'rifat, nama orang, nama kota, nama negara gitu. Sebab kalau disebut nama orang misalnya Muhammadun, maka sudah tertentu, bukan si Hasan, bukan si Ali. Ketika saya sebut saya pergi ke Jakarta, ya Jakarta kan sudah ma'rifat, berarti nama kota yang namanya Jakarta. Kota yang namanya Jakarta, bukan Bandung, bukan Surabaya gitu.
Begitu juga dengan nama negara. Ketika disebut Indonesia berarti bukan Malaysia, bukan Singapura dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ya isim yang berawalan alif lam. Ya, jadi kalau kalau ketemu isim yang berawalan alif lam, maka dia termasuk isim ma'rifat. Maka nanti kita nerjemahinnya pakai kata ini atau itu. Ya, untuk menunjukkan bahwasanya bendanya sudah tertentu. Ya, biasanya seperti itu dengan ada tambahan ini atau itu. Walaupun nggak selalu ya. Nanti kita lihat konteks kalimatnya. Karena kalau dalam penerjemahan itu nanti kita lihat gimana enaknya ya. Tapi ya kalau kita ketemu isim berawalan alif lam, ya ada alif lamnya di awal, maka dia termasuk isim ma'rifat. Misalnya ar-rajulu, ya artinya pria itu atau ini. Ya sesuai konteks kalimatnya. Al-mar'atu, wanita itu atau ini. Al-masjidu, ya masjid itu atau ini. Al-madrasatu, sekolah itu atau sekolah ini. Nah, ini dua isim ma'rifat yang harus kita hafalkan. Nanti Ibnu Ajurum akan menjelaskan isim ma'rifat yang lainnya. Ini untuk pegangan kita sekarang ya di awal. Kita hafalkan ini aja dua ya. Nama orang, nama kota, nama negara termasuk isim ma'rifat. Kemudian isim yang berawalan alif lam termasuk isim ma'rifat. Nah, selain dua ini ya, selain isim ma'rifat atau yang selain yang dua ini bisa kita katakan sebagai isim nakirah. Misalnya nih rajulun, ya artinya seorang pria, imro'atun seorang wanita, masjidun sebuah masjid, madrasatun sebuah sekolah. Ya, penjelasan di atas dibutuhkan untuk memahami materi setelah ini. Jadi istilah ma'rifat nakirah ini nanti kepake ya untuk memahami penjelasan dari Ibnu Ajurum. Nah, sekarang coba antum kerjakan latihannya ya. Ya, berkaitan dengan isim ma'rifat dan isim nakirah. Ya, insyaallah nanti akan kita bahas. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.